Ya, selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Apa kabar? Papa, Mama juga apa kabar? Kakak Tisha harap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Di hari ini, kita masih tetap beribadah di rumah ditemani Mama dan Papa. Dan saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, Kakak Tisha undang kita semua berdiri, lalu kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya, Kakak Tisha mau tanya kita, apakah kita semua sudah siap? Masih tetap semangat? Nah, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Uy, uy, uy. Ya, adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan dua lagu berturut-turut. Lagu yang pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Sambil bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagu yang kedua, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik semua, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab pertama Timotius 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Pertama Timotius 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat pagi hari ini, kami selaku anak-anak-Mu akan membacakan sedikit dari isi berita firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang hendak kami baca di saat ini dapat kami mengerti, dan kami mampu melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita mulai dari judulnya, mengenai ajaran sesat. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sesat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua, baru saja kita membacakan firman Tuhan dari pertama Timotius 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Saat ini, Kak Tisha akan membawakan cerita dengan tema keputusan etis. Keputusan etis adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan serta perilaku yang disepakati dalam masyarakat. Keputusan etis memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, dan kegunaannya
adalah untuk dapat membedakan perbuatan-perbuatan baik dan benar berdasarkan firman Tuhan. Di sini ada sebuah kisah yang berkaitan tentang keputusan etis. Kisah ini dengan judul Ebeng Mencuri Obat. Di Nusa Laut, ada seorang ibu yang memiliki 2 orang balita, dan ibu ini berusia 25 tahun. Sang ibu pada saat itu telah mendekati ajalnya akibat penyakit yang ia derita, yaitu penyakit kanker. Hanya ada satu jenis obat yang menurut dokter ahli di Ambon yang dapat menyembuhkan penderitaannya. Obat itu adalah sejenis radium yang diramu oleh seorang ahli farmasi di kota Ambon, tempat di mana ibu yang malang itu dirawat. Untuk meramu obat tersebut, dibutuhkan dana yang sangat besar, yaitu sebanyak 200 juta rupiah. Karena memang obat tersebut mesti mengalami pengujian berkali-kali di laboratorium. Makanya, ahli farmasi hanya mau menjual obat itu seharga 12 juta rupiah untuk pemakaian 1 minggu saja. Adik-adik semua, suami ibu yang sakit itu bernama Bapak Ebeng. Bapak Ebeng ini berusia 30 tahun. Ia mendapat resep dokter dan disuruh untuk menebus obat yang dibutuhkan itu. Kalau Bapak Ebeng terlambat memberikan obat kepada istrinya, maka nyawa istrinya akan tidak tertolong lagi. Sementara pada saat itu, Bapak Ebeng tidak memiliki uang sama sekali. Adik-adik, kemudian Bapak Ebeng datang ke ahli farmasi untuk meminta bantuan. Bapak Ebeng memohon supaya ahli farmasi itu memberikan obat dengan harga yang lebih murah, dengan cara menghutangkannya lebih dahulu, dengan janji dalam waktu dekat, jika ia dapat mengumpulkan bantuan dari kerabat dan saudaranya, Bapak Ebeng akan melunasi hutangnya itu, asalkan istrinya dapat ditolong segera. Tetapi, sang ahli farmasi itu menjawab, "Tidak, saya tidak akan menurunkan harga obat itu, ataupun memberi hutang kepada Anda. Sebab saya sudah banyak mengeluarkan uang dan daya serta kemampuan saya untuk menemukan obat tersebut. Dan oleh karena itu, wajar kan kalau saya bisa mengupayakan agar obat itu membawa keuntungan yang sebesar-besarnya untuk saya dan keluarga saya." Bapak Ebeng menjadi putus asa. Pada malam keesokan harinya, Bapak Ebeng membobol etalase apotik tempat penyimpanan obat tersebut dan mencuri obat itu demi keselamatan istri yang sangat dicintainya. Nah, adik-adik semua, dari kisah ini mau digambarkan bahwa sikap Bapak Ebeng tidak dapat dibenarkan secara etis karena mencuri adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mengapa sampai Bapak Ebeng melakukan hal itu? Karena Bapak Ebeng ingin untuk istrinya sembuh. Di sini yang mau diajarkan kepada adik-adik semua, bahwa jika adik-adik mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Bapak Ebeng, maka hal yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan bukan mencuri. Jika adik-adik menjadi seorang ahli apoteker seperti dalam cerita di atas, maka keputusan yang harus kita ambil adalah menolong dengan penuh kasih, tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran. Ya, demikian cerita Kakak Tisha di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik semua, mengaminkan akan pembacaan firman Tuhan serta cerita yang baru saja Kakak Tisha ceritakan untuk kita semua di saat ini. Kita akan menyanyikan lagu Yesus, Yesus Dokterku yang Baik sambil memberi persembahan. Kami bertepuk tangan. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Ya,
Adik-adik, saat ini Kak Tisha akan memberikan ayat hafalan kepada kita semua. Dan untuk jenjang anak indria dan anak kecil, ayat hafalannya terdapat dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5a. Dan untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja, terdapat dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Kita mulai dari yang untuk anak indria dan juga anak kecil. Kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 5a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dan yang berikut untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Ya, adik-adik semua, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu bagi kami semua selaku anak-anak asuhan, selaku orang tua, dan juga kami selaku para pengasuh. Kami boleh melakukan aktivitas kami selama seminggu lamanya Tuhan, dan saat ini kami diperkenankan Tuhan untuk ada mengikuti ibadah sekolah minggu lewat virtual di saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap kami. Saat ini kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami, Papa dan Mama, dengan tugas tanggung jawab mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, agar mereka tetap ada, tetap kuat, dan mereka selalu menjadi sumber bagi kami selaku anak-anak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa menyerahkan kami selaku anak-anak Tuhan. Kami yang masih duduk di bangku pendidikan, mulai dari TK sampai kepada SMA, kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Apa yang menjadi cita-cita dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi kami selaku para pengasuh. Tuhan jaga dan pelihara kami, agar kami tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa bagi semua orang yang punya kami di mana saja mereka berada. Semoga mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang boleh kami baca, serta cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan di saat ini. Semoga kami dapat dimampukan untuk melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kami. Persembahan syukur yang boleh kami bawa, kami mohon Tuhan terima ini dan pakai persembahan ini supaya persembahan ini dapat menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami berdoa di tengah kenyataan dunia ini, kami masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Semoga kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami tetap ada dalam kesehatan, kekuatan, dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan, kami tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan di setiap perjalanan kami. Bapa yang baik, ini kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini udah hampir selesai. Sekarang Kakak Tisha undang semua berdiri, lalu sama-sama kita mengangkat pujian Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhan membuka
Mari kita tenang, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini hampir selesai. Sekarang kami akan mengakhiri akan ibadah kami di saat ini. Kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai. Kita punya selamat pagi dan shalom. Sampai jumpa di hari Senin di ibadah tunas. Dah.